bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Karunia Pratama Putri dengan NIM 11122001028 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sofi Anggreni dengan NIM 11122001007 dengan saya Angel Teo Puring dengan NIM 11122000019. Kami dari program studi Administrasi Negara Universitas 17.1945 Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume tentang mata kuliah Administrasi Pertanahan dari awal perkuliahan sampai dengan sebelum UTS. Materi yang pertama yaitu Administrasi Pertanahan. Yang pertama, pengertian sistem pengelolaan hak kepemilikan atau penggunaan dalam pemanfaatan tanah secara sah dan terstruktur yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pencegahan konflik. Contohnya konflik dua warga di Kediri diselesaikan lewat PTSL. Yang kedua, tentang konsep menjamin semua tanah memiliki status hukum jelas, terdata, dan terintegrasi dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Yang ketiga, komponen yang pertama ada pendaftaran tanah, yang kedua pengelolaan data pertanahan, yang ketiga regulasi dan kebijakan, yang keempat penyelesaian sengketa, dan yang kelima pemanfaatan dan pengembangan tanah. Selanjutnya, peran tanah dalam pembangunan. Tanah sebagai aset ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang mendukung pembangunan nasional. Contohnya, pembangunan IKN memerlukan pengelolaan tanah agar tidak merusak alam dan hak masyarakat adat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Hukum Agraria Nasional. Hukum Agraria Nasional adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alam dengan dasar hukum UU-PA nomor 5 tahun 1960 untuk keadilan sosial. Selanjutnya, hak atas tanah dan UU-PA. Yang pertama, hak milik, yang kedua HGU atau hak guna usaha, dan yang ketiga HGB atau hak guna bangunan, dan selanjutnya hak pakai, yang terakhir hak pengelolaan. Contohnya kayak perusahaan sawit di Riau menggunakan HGU 35 tahun. Yang ketiga, reforma agraria. Legalitas dari distribusi tanah untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya petani di Samsel menerima sertifikat tanah resmi. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang kebijakan pertanahan, yaitu upaya pemerintah membuat aturan dan mekanisme pengelolaan tanah demi keadilan dan kepastian hukum. Yang selanjutnya adalah dasar hukum. Yang pertama ada UU-PA nomor 5 tahun 1960, yaitu tanah untuk kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana yang artinya penyederhanaan perizinan sertifikat elektronik atau bank tanah. Selanjutnya Perpres dan Permen ATR atau BPN, yaitu teknik pelaksanaan kebijakan. Contohnya reforma agraria, sertifikat elektronik. Selanjutnya kebijakan terkini, ada PTSL, yaitu sertifikat tanah gratis secara masif. Yang selanjutnya sertifikat elektronik, yaitu mencegah pemalsuan dan lebih efisien. Yang ketiga yaitu bank tanah, pengelolaan lahan untuk pembangunan strategi. Yang keempat reforma agraria, yaitu legalisasi dan redistribusi tanah. Yang kelima perlindungan tanah adat, yaitu pengakuan hak masyarakat adat. Selanjutnya ada tantangan kebijakan pertanahan. Yang pertama adanya sengketa agraria akibat tumpang tindih sertifikat dan penggusuran tanah ganti rugi.
Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara BPN, Pemda atau kementerian. Selanjutnya, mafia tanah, yaitu biasanya memanipulasi dokumen oleh oknum-oknum tertentu. Dan selanjutnya ada tanah terlantar, di mana lahan tak produktif dikuasai oleh elit. Contoh kasusnya itu seperti konflik Rempang Batam antara warga adat dan proyek investasi. Materi keempat, pendaftaran tanah. Yang pertama, pengertiannya proses administrasi untuk mencatat hak atas tanah agar sah secara hukum dan mencegah sengketa. Poin kedua, sistem pendaftaran di Indonesia. Yang pertama, sporadik. Dilakukan individu atas inisiatif sendiri untuk tanah yang belum terdaftar. Yang kedua, sistematik atau PTSL, program pemerintahan mendaftarkan semua tanah di satu wilayah secara massal. Ketiga, elektronik. Pendaftaran berbasis digital melalui aplikasi seperti Sentuh Tanahku. Poin ketiga, jenis sertifikat tanah. Yang pertama, SHM atau hak milik. Hak terkuat bisa diwariskan dan hanya untuk WNI. Yang kedua, HGU atau hak guna usaha, untuk usaha pertanian atau perkebunan dengan jangka waktu tertentu. HGB, hak guna bangunan, untuk mendirikan bangunan di tanah negara. Hak pakai atau untuk menggunakan tanah negara atau orang lain, umumnya bagi instansi atau WNA. Keempat, prosedur pendaftaran tanah. Yang pertama, mengajukan permohonan ke BPN. Dua, pengukuran tanah oleh petugas. Tiga, verifikasi dokumen dan status tanah. Keempat, pengumuman publik selama 14 hari. Kelima, penerbitan sertifikat jika tidak ada keberatan. Materi kelima, digitalisasi pertanahan. Sistem informasi pertanahan, teknologi digital untuk mengelola data pertanahan secara elektronik dan terintegrasi. Yang kedua, digitalisasi pertanahan. Transisi dari sistem manual ke digital, contohnya e-sertifikat dan aplikasi Sentuh Tanahku. E-Land Registry, sistem pendaftaran hak atas tanah berbasis elektronik yang aman dan menggunakan teknologi seperti blockchain. Manfaatnya, proses cepat, transparan, mudah diakses, dan sertifikat aman dan tidak kehilangan. Tantangan, infrastruktur belum merata, ancaman siber, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Poin yang keenam, hak atas tanah. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak atas tanah paling kuat dan penuh hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI dan bisa diwariskan, dijual, atau dijadikan jaminan. Contohnya yaitu seorang membeli sebidang tanah dan rumah di Kota Malang, lalu mendaftarkan ke BPN dan memperoleh sertifikat hak milik. Ia bisa mewariskannya ke anak-anaknya tanpa perlu persetujuan pihak lain. Yang kedua, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Biasanya diberikan untuk perusahaan dalam jangka waktu 35 tahun dan bisa diperpanjang. Contohnya PT Sinar Perkebunan mendapatkan HGU dari pemerintah atas 500 hektar tanah di Kalimantan Timur untuk perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, hak pakai. Hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah milik negara atau orang lain digunakan oleh instansi pemerintah, lembaga sosial, warga asing dengan syarat tertentu. Contohnya, sebuah yayasan gereja di Jakarta mendapatkan hak pakai selama 30 tahun atas tanah negara untuk membangun tempat ibadah. Yang keempat, hak gadai dalam masyarakat adat adalah hak menguasai tanah dengan menyerahkan uang kepada pemilik asli namun tanpa mengalihkan kepemilikan. Tanah akan kembali setelah utang dilunasi, umum di wilayah adat Minangkabau, Batak, dan Bali. Contohnya yaitu di Minangkabau, seorang menggadaikan tanahnya ke seseorang yang lain dengan seharga 10 juta dan seseorang tersebut yang menjual menggarap tanah tersebut tapi tidak boleh menjualnya dan akan dikembalikan setelah utang dibayar. Materi yang terakhir, konflik dan penyelesaian. Yang pertama, konflik pertanahan terjadi saat dua atau lebih pihak mengklaim hak atas tanah yang sama. Penyebab umumnya, yang pertama tumpang tindih sertifikat, yang kedua tanah warisan tanpa pembagian jelas, dan yang terakhir tanah adat yang tidak terdaftar.
Contohnya, di Kabupaten Bogor, dua keluarga saling klaim sebidang tanah karena keduanya memiliki surat jual beli berbeda. Setelah ditelusur, ternyata terjadi tumpang tindih sertifikat karena kesalahan petugas ukur. Yang kedua, mediasi. Upaya penyelesaian damai melalui pihak ketiga sebagai penengah seperti BPN, lurah, atau aparat desa. Contohnya, di Bali, sengketa warisan tanah antar saudara diselesaikan lewat mediasi oleh lurah dan tokoh adat. Disepakati pembagian tanah secara adil tanpa ke pengadilan. Yang ketiga, arbitrase, yaitu penyelesaian melalui lembaga hukum atau arbitrator yang ditunjuk dan keputusannya bersifat mengikat bagi kedua pihak. Contohnya, perusahaan properti menggugat pengembangan lain terkait batas tanah di Jakarta. Kasus diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan hasil keputusannya mengikat. Yang keempat, peran BPN atau peran Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama, menyediakan data pertanahan resmi. Yang kedua, menerbitkan sertifikat tanah. Yang ketiga, memfasilitasi mediasi dalam sengketa. Dan yang terakhir, menangani laporan dan investigasi konflik. Contohnya, di Sumba, dua desa saling mengklaim tanah adat. BPN turun-temurun dengan peta bidang resmi dan data riwayat tanah, serta mengundang tokoh adat. Mediasi dilakukan dan kesepakatan damai tercapai berdasarkan adat dan hukum positif.